Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tinda dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema hati-hati wanita saat membuang ini. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas. Hati-hati kalau buang misalnya kita potong kuku atau potong rambut jangan sembarangan. Ustaznya masih tahu sebaiknya dikubur aja. Nah selanjutnya akan kita bahas kira-kira apa lagi yang hati-hati para wanita jangan buang sembarangan. Saya mau ajak dulu tapi jamaah nih buat nonton dulu ini ada tayangan mengenai santet ditemukan di baju bekas. Ya Allah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ini tayangan agak sedikit apa ya, jadi bikin apa ya, was-was kalau misalnya mau mendonasikan baju bekas kita gitu ya. Iya dong. Jadi kita bingung juga gitu. Nah Ustadz Syam memang benar ya di dalam Islam itu kita tidak dianjurkan atau tidak boleh sembarangan membuang atau memberikan baju bekas yang dipakai karena bisa jadi media sihir. Nah itu tuh gimana dong kita kalau mau berdonasi. Mohon penjelasannya guru silakan. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Pakaian ini erat hubungannya dengan gangguan syaitan karena ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu syaitan berusaha untuk membuka daripada pakaiannya dan juga akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukalah aurat daripada Nabi Adam alaihissalam beserta dengan istrinya. Dan Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani kemudian bersabda bahwa lipatlah pakaian kalian agar kembali kepada roh-roh pakaian itu. Sesungguhnya apabila syaitan mendapati baju yang terlipat maka dia tidak akan memakainya. Tapi apabila syaitan menemukan pakaian yang tidak terlipat atau berselerak di mana-mana maka setan itu akan mampu memakai pakaian tersebut. Subhanallah. Ini pekerjaan yang disenangi ibu-ibu ya, menyetrika ya. Kalau kata Nikita Willy itu adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan melipat pakaian itu, subhanallah. Kemudian ilmu sihir itu kembali lagi kita sampaikan bahwa di awal episode sudah kita bahas bahwa media sihir itu biasanya menggunakan pakai atau sesuatu media yang biasa melekat dengan target sihir. Ya. Tadi Nabi SAW dengan sisirnya. Maka itu adalah sesuatu yang sering melekat, apalagi pakaian. Pakaian Betul. yang begitu melekat dengan badan kita. Bagaimana mendonasikannya? Donasikanlah dengan cara yang baik. Donasikanlah dengan sesuatu yang baik juga. Karena kadangkala orang nyantet ataupun sihir itu bukan karena dia niat, tapi karena sakit hati gitu. Masa udah bolong-bolong begini mau dikasih sama kita. Waktu bagus kenapa nggak dikasih? Waduh. Jadi cara yang baik itu contohnya gimana Ustaz Cara Syam? yang baik jangan menghinakan orang. Oh baik, Sampaikan baik, dengan baik. cara yang baik. Oh, Tawari dulu mau nggak kira-kira kalau aku kasih. Supaya gitu. penerimanya tuh senang ya Betul saat diberi. sekali. Masya Allah. Baik terima kasih Sama-sama. guruku. Ustaz Syam boleh tepuk tangan dulu dong Masya Allah. Ini jadi kalau kita mau berbuat baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah itu penting banget digarisbawahi nih. Masya Allah. Baik jamaah. Nah sudah ada guru kita bersama kita. Iya, Itu saya tandanya. mau sampaikan ini, Iya. tapi kita lihat dulu tayangan Nah yuk berikut kita saksikan dulu ada tayangan berikut ini silakan. Waduh, jadi kalau buang air panas selama ini saya salah nih kayaknya. Iya. Saya juga asal aja nih Ustadz nih. ini. Iya, makanya saya mau tanya ibunya langsung. Nah oke. Yang biasa pelakunya. Boleh kalau gitu silakan Ustadz mau Kita bertanya masuk sama di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan Ibu Ustadz. silakan berdiri, saya sudah pilih nih Ibu sambil nonton tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Yati Suryati dari Raudoh, Bandung. Tepuk tangan dulu dong. Ibu kalau habis masak, ibu buang airnya habis masakan itu di mana? Kalau biasanya saya buang air itu langsung ke wastafel supaya air yang ke wastafel itu hancur dengan sendirinya sampah-sampah itu. Sama Bu, kayak saya, Bu. Gitu. Sampah gitu, sampahnya. Nah itu gitu. gimana tuh Ustadz tuh? Oke. Langsung Ya biar nggak wastafel. salah langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mohon penjelasannya silakan Guru. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tempat-tempat jin, ini kita mau bahas ini. Hati-hati wahai wanita. Nih yang wanita. Hati-hati wahai wanita saat membuang air panas. Yang langsung dibuang ke lubang. Apa? Lobang. Lubang wastafel. Lobang wastafel. Hati-hati. Karena kenapa? Ternyata dan terkadang ini sering terjadi menurut pendapat ulama pada bagian orang-orang bahwa ada orang yang mengganggu jin ataupun merasa manusia ini sengaja mengganggu mereka dengan mengencingi. Gak enaknya ngomongin. Atau sengaja menyiram. Maksudnya menyiram, sengaja buang hajat di lubang-lubang. Nah ini bahaya. Atau sengaja mengambil air panas lalu menyiram ke lubang-lubang itu. Seakan-akan dia sengaja memang berniat untuk apa? Ternyata seakan-akan berarti bisa jadi dia tidak sengaja. Tidak ada maksud. Tapi itu bisa menyebabkan menyakiti. Siapa? Menyakiti jin ataupun bisa membunuh jin. Meskipun manusia sama sekali tidak ada niat. Mohon maaf tanpa menggurui, ada beberapa pendapat bahwa seorang yang kerasukan itu ditanya, kenapa kau masuki dia? Dia telah membunuh anakku karena menyiram air panas pada saat anakku main. Dan saya juga saksinya, pernah kejadian juga seperti itu. Kita datangi, kita ruqyah, kita usir, ternyata tidak teriak. Dia merasa marah. Jamaah, saya menonton bukan gini, mohon maaf tanpa menggurui. Di antara tempat-tempat jin itu adalah pada lubang-lubang. Makanya betul kalau mau buang air panas, bahkan biasa ibu habis langsung buang ke jalanan. Jangan sampai ada yang di situ. Kalau misalkan bukan jin, pada sebaiknya digabungkan dulu air panas itu dengan air dingin. Digabungkan dulu, diendapin dulu. Nanti setelah itu baru dibuang dan pelan-pelan membuangnya. Kalau saya sih pikirnya apa? Nih jamaah wanita-wanita di rumah. Yang saya pikir adalah, mohon maaf, adalah pada saat itu ada semut di situ. Iya. Jadi Ada semut misalnya. Adab membuang air panas, Iya. didinginkan dulu baru bacakan basmalah. Oh baik. Iya, kata yang kerasukan itu, kenapa dia telah membunuh anakku dengan membuang air panas? Kenapa dia tidak membaca basmalah dulu ketika membuangnya supaya anak-anakku menyingkir dulu? Baik. Karena ketika dibacakan basmalah, Iya. setan tidak ikut. Oh gitu. Jadi habis masak ini mie instan misalnya Iya. air panas. Sebelum buang tahan dulu bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh. Baru dibuang atau gitu. dia endapin dulu. Oh diendapin dulu. Ya, atau digabungnya air dingin. Oh lebih baik dicampur Jadi air tidak ada dingin. keinginan untuk mengganggu. Baik, Masya Allah. Memang Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin ya. Benar-benar. Rahmat bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk kepada yang seluruh lain. yang ada di alam semesta. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, nambah ilmu baru di pagi hari ini, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saatnya kita masuk ke Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, sekarang saatnya saya kasih kesempatan buat jamaah yang mau bertanya. Boleh angkat tangan yang tinggi Ibu, saya akan kasih kesempatan buat nanya langsung sama guru-guru kita. Nah, Ibu yang sisi sebelah kiri ini semangat banget. Punten Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Raudhoh Dakota Bandung. Saya mau bertanya Baik. sama Habib. Sama Habib Muhammad, Siap, silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ibu. Apa benar ya wanita tidak boleh membuang sembarangan bekas makannya karena bisa jadi sihir dikirimkan melalui bekas makannya, apalagi maaf ya kadang kita suka ada bekas lipstik di bekas makanan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegang ya Bu, tenang aja Bu, santai aja tenang naon. Ibu. Oh Ibu Is ya? Ibu Is namanya. Habib mohon langsung dijawab silakan Baik. Habib Muhammad. Buat para jin, Habib, Jin juga nonton nih. ya kan dengar buat para jin makanya jangan nongkrong di lobang. Ya udah tahu buat orang buang-buang ya. Artinya Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu mengutip ayat berkenaan tentang sihir ini. Kalau Ibu tanyakan tadi, kita bagaimana, kita bekas minum, nanti kan di restoran repot Ibu. Di restoran wah was-was kita di restoran sudah saya izin dulu ke dapur dia yang nyuci. Nah, kenapa bekas makan saya? Tidak seperti itu memang, tapi memang salah satu media sihir atau gangguan jin tersebut memang bekas-bekas ada yang di tubuh kita. Misal tadi Ustaz Syam mengatakan kuku, baju, Ustaz Maulana, tapi itu baju bekas bukan baju baru. Kalau baju yang masih baru yang belum kita pakai itu tidak terbau, dia tidak terendus itu bekas kita yang pakai. Tapi itu baju bekas. Jadi memang dusan jin-jin itu tajam. Tapi jangan juga bikin perempuan bekas lipstik apa segala macam sampai bikin was-was. Makanya Ibu kalau pakai lipstik tuh yang tipis-tipis saja kata Ustaz Maulana. Jadi tidak berbekas. Itu yang apa? Yang mereknya warna hijau. Warna apa? Bukan hijau apa? Nomor berapa? Nomornya gitu Nomornya kan. 5 atau 3. Nomor 5. Makanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu beliau mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, beliau mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Bagaimanapun orang pengen nyihir, menyakiti kita, wa ma hum bidarrina, tidak akan mereka itu bisa menyakiti sebenarnya. Tidak akan mereka itu bisa menyakiti min ahadin dari siapapun illa biiznillah, kecuali semuanya itu atas izin Allah. Jadi makanya ketika kita minum, makan segala macam, serahkan. Maka diajarkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Artinya kita bacakan itu lagi makan, lagi minum, lagi pakai baju. Ibu mau nerika baju misalnya tadi kan, baca bismillah lipatnya. Oh baik. Gitu. Jadi semuanya itu akan terhindar daripada godaan-godaan atau tertolaklah sihir-sihir yang menyerang kita dengan kita menyebutkan nama-nama Nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta perlindungan sama Allah Illa ya. biidznillah. Semua nggak akan bisa terjadi kecuali izinnya Allah. Betul. Dan kalaupun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian buat orang yang terkena. Baik. Ibu bagaimana ya? Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Habib Baik. Muhammad. Masya Allah, boleh. Yang mau bertanya saya kasih kesempatan lagi, boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Oke, baik. Yang mau bertanya Ibu sebelah kiri tadi saya lihat semangatnya, senyumnya Masya Allah. Boleh perkenalan dulu Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari MT Raudhoh Bandung. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siap, Baik. waalaikumsalam. Ibu mau nanya sama Teh. Ustadz Pak Syam ya? Ustadz Sam. Oke, baik. Siap. Silakan. Pertanyaan saya, katanya kalau kita menemukan buhul-buhul atau ikatan sihir, nggak boleh sembarangan dibuang. Apa harus dibakar atau dibuang ke laut? Terima kasih Pak Ustadz. Oh baik. Jadi buhul-buhul itu mungkin kayak apa ya, peralatan-peralatan sihir gitu mungkin ya. Bentuknya jadi Bentuknya. buhul-buhul itu misal tadi bekas pakaiannya diikat sama rambutnya. Oh iya, yang Terus kita lihat di yang tayangan barusan. tulisan-tulisan ada raja-raja tadi ada Iya benar rambutnya. juga kalau kita menemukan itu apa yang harus kita lakukan Ustaz Syam? Mohon langsung. Baik, penjelasan, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, Ibu yang bertanya serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti dilakukan ketika mendapati buhul-buhul ini? Maka yang pertama dilakukan adalah melepaskannya.
Jadi kalau dia terikat, maka dilepaskan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung dibakar, tidak bisa langsung dibuang. Kenapa? Karena masih ada pengaruhnya kalau langsung dibuang. Dilepaskan sembari apa? Sembari membaca daripada Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan surah An-Nas. Lebih sempurnanya baca juga ayat-ayat yang mengandung tauhid. Apa ayat-ayat mengandung tauhid? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Benar-benar kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan membaca apa? Kalau Ustadz kalau susah dibukanya, enggak bisa dibuka. Oh, berarti kesempatan baca surah yang lebih panjang. Apa itu? Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal. Mau berhari-hari juga bukanya. Mau sejam 2 jam berjam-jam juga. Kenapa? Sudahlah membukanya. Ini barang siapa yang mendapati seseorang pakai jimat, lalu dia berusaha untuk membuka jimat itu, maka itu bagaikan seseorang membebaskan budak pahalanya. Subhanallah. Orang yang melepaskan orang lain dari jimatnya, bagaikan membebaskan seorang budak. Pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama membuka daripada bukul-bukul ini pahalanya luar biasa. Apalagi sembari membaca surah Al-Baqarah. Kalau tidak bisa full, oh ternyata Ustaz baru 5 ayat sudah terlepas itu. Silahkan. Tapi sembari membaca ayat-ayat Allah. Dan hafal Al-Quran boleh dengan zikir-zikir yang mengandung tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir-zikir, wirid-wirid yang membuat kita terlindungi daripada perbuatan syirik. Boleh baca ayatul kursi. Setelah itu kalau sudah terlepas silahkan dibakar atau bisa juga dibuang di tempat manapun atau dikubur pun demikian, tapi sudah menghancurkan terlebih dahulu supaya ikatan-ikatannya sudah lepas terlebih dahulu. Oh gitu ya. Pas udah baca Al-Baqarah panjang-panjang, pas dibuka ternyata paket yang udah lama nggak dibuka. Ada skincare ternyata. Ya, tapi dapat pahala ya. Setelah dibuka boleh dibakar. Tapi setelah dibakar abunya ndak usah diminum. Ini sama aja. Baik, terima Atau kasih diminum lagi, guruku Abu. saja. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, saya kasih satu kesempatan lagi buat yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya lagi angkat tangannya. Baik Ibu, silakan Ibu boleh kenalan dulu siapa namanya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fibriati Baik, dari Majelis Taklim Ridho Bandung. baik. Mau bertanya kepada Habib. Habib Muhammad, baik. Siap, Silahkan Ibu. Ibu. Kata Habib Bandung kok Habib. medok. Waalaikumsalam Ibu. Bandungnya Bandung sebelah mana Ibu? Cimahi. Oh Cimahi, baik. Silahkan Ibu. Kita ibu-ibu suka lupa membuang bangkai ikan, ayam dan yang mau kita masak. Agak nggak langsung kita buang. Emang betul bisa mengundang para jin ke rumah kita. Oh Yun. baik, jadi Makasih bekas sebelumnya Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Habib Muhammad boleh langsung dijawab aja. Baik, jin-jin ini memang butuh makan. Nabi itu pernah hilang kumpul dengan satu sahabat itu dicari-cari tidak ketemu, akhirnya mereka tertidur, singkatnya Nabi datang dan Nabi bercerita. Kan di situ ada bekas makanan-makanan. Maka kata Nabi, makanan tapi tetap mau dia jinnya jin non-Islam atau jin Islam tetap jin. Dia senang yang bau-bau, makanya kalau orang masuk kamar mandi kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal. Masih hafal Ibu? Alhamdulillah. Artinya toilet ya, toilet itu kan tempat yang bau. Jadi jin itu senang sama tempat yang bau-bau. Makanya Nabi itu senang yang wangi-wangi. Menghindarkan jin-jin di rumah kita. Begitupun ketika Nabi cerita itu bekas-bekas makanan itu adalah makan tulang-tulang. Makanya orang tidak boleh istinja pakai tulang. Kenapa? Itu makanan jin. Darah-darah bekas ikan, tulang itu makanan jin. Cuma Nabi mengatakan apabila itu hewan-hewan yang halal. Apabila itu hewan-hewan yang halal, kemudian dipotong dengan secara halal, ikan Ibu sembelih enggak? Enggak kan? Tapi halal kan? Nah, halal itu bekasnya
pun akan mendatangkan jin. Kenapa? Menjadi makanan jin yang Islam. Ya, tapi kalau itu makanan-makanan yang tidak halal, bau itu menjadi makanan jin yang non-Islam. Tapi alangkah bagusnya ketika ibu-ibu habis masak, mau dia jinnya Islam atau tidak Islam, kalau bisa tidak ada di rumah kita. Jadi cara yang terbaik buat ibu-ibu di rumah apa? Sudah makanan-makanan yang ada, bekas makanan apa, semua tulang-tulang yang bau-bau kotak sampah, kalau bisa tidak nginep di rumah kita. Bawa ke depan atau di tong sampah yang sudah disiapkan, sudah taruh di situ, biar jinnya berebut di situ. Bareng sama tikus. Ya, bareng sama kucing. Jadi biarin jinnya biar bareng sama tikus sama kucing. Subhanallah. Islam itu semua menjaga rumah tangga kita, semua ada tata caranya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Ya, yang dibawa ajaran yang sangat mulia daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan enggak apa-apa lah kan biasa ibu-ibu. Oh kan enggak apa-apa nanti Iya. besok saya buang gitu. Iya, biasa dibesokin lagi pagi harinya baru Alangkah dibuang. bagusnya enggak nginep di rumah walaupun itu makanan-makanan halal tapi tetap mendatangkan jin. Waduh, betul. Ini bahaya juga. Siapa tahu di rumahnya banyak godaan. Nah, mungkin ini kebiasaan-kebiasaan ini ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Habib. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, Alhamdulillah. Jamaah, Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi bahas tema kita yang luar biasa ini. Temanya adalah hati-hati wanita saat membuang ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema hati-hati wanita saat membuang ini. Tadi di segmen sebelumnya udah dibahas banyak banget ya Habib. Kita harus hati-hati kalau kita lagi membuang bekas potongan kuku, rambut, bahkan kalau kita mau berdonasi misalnya baju bekas gitu ya. Nah Habib mungkin ini ada jamaah yang baru bergabung juga buat para wanita sekedar mengingatkan sih sebenarnya bagaimana adab-adab bagi seorang muslimah dalam membuang rambut, kuku, kotoran bekas, maaf ya misalnya lagi halangan gitu ya dan juga bagian tubuh lainnya agar tidak dijadikan media sihir oleh orang lain. Habib mohon penjelasannya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam itu semua ada aturannya. Seperti juga tadi sampaikan guru-guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Di antara adab-adab Al-Imam Ghazali ini di luar sihir misalnya. Al-Imam Ghazali mengatakan kenapa? Misalnya adab orang misal dalam keadaan junub gitu. Makruh memotong kuku, kemudian memotong rambut. Atau walaupun tidak dalam keadaan hadas besar, itu dia buang kuku, kenapa harus dikuburkan? Berdasarkan ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti manusia di hari kiamat itu semua akan yang terbuang itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buang kuku kita di got misalnya, atau buang kuku kita, rambut kita di kloset, akan dikembalikan dalam keadaan seperti itu. Makanya adab yang paling bagus, adab yang paling baik, apa yang ada di anggota tubuh kita ini tidak dibuang sembarangan. Kembalikan ke tanah, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, maka kembalikan ke tanah. Itu yang terbaik dan itu yang terbagus. Kemudian jangan lupa selalu disandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Waktu buangnya jangan waktu buang permisi Bagong mau buang, bukan begitu. Jadi waktu buangnya itu dengan nama Allah karena ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bacakan nama-nama Allah, bacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Itu adab yang terbaik dan itu adab yang bagus. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya mungkin kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana silakan. Kesimpulan dari tema kita hari ini, hati-hati wanita saat membuang ini. Kenapa disebutkan hati-hati? Supaya kita tidak terjadi penyesalan. Tidak akan mungkin ada asap tanpa ada api. Kenapa bisa terjadi ini? Mungkin kalian teledor, menyepelekan sesuatu, membuang sampah sembarangan, membuat rumah jadi bau. Nah, ingat, buanglah ataupun ada segala sesuatu, kita ada adabnya.
adab-adabnya. Adab membuang, adab. Kenapa? Karena kita dilarang untuk membahayakan diri, begitu pula membahayakan orang lain. Karena betul, manusia itu adalah memberikan kebaikan pada sesamanya, termasuk makhluk yang lain. Karena Islam rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat pada sesama, tapi termasuk makhluk-makhluk yang lain. Makanya mohon izin tanpa menggurui, dilarang membuang nih bekas tulang pada kotoran atau menjadikan dia alat untuk membersihkan najis atau istinja. Karena kasihan siapa? Makhluk Allah yang lain, karena itu bagian daripada makanan mereka. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa dan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله Engkau lah yang maha melindungi, lindungi kami, lindungi pasangan kami, lindungi keturunan kami, lindungi orang tua kami, lindungi keluarga dan juga harta kami ya Allah dari segala hal-hal yang membahayakan. Tiada yang mampu membahayakan kecuali atas izin-Mu ya Allah, dan tiadalah sebaik-baik perlindungan kecuali perlindungan dari-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah hadir dan juga jamaah yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.